berdiri. Majelis memasuki ruang sidang. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Skors perkara nomor 796 atas nama Verdi Sambo dinyatakan dicabut, sidang dinyatakan dibuka kembali. Saya mohon kepada rekan-rekan wartawan untuk meninggalkan, sidang akan kita mulai lagi. Mohon, silakan. Sudah, biar kita mulai agak cepat. Ya, silakan lanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara penuntut umum yang kami hormati, sebelum kami membacakan nota keberatan atau eksepsi dari tim penasehat hukum, kami berharap proses persidangan yang dimulai hari ini akan membuka kebenaran yang sebenar-benarnya dan memberikan keadilan untuk semua pihak, baik untuk para terdakwa, keluarga almarhum Yosua, ataupun masyarakat luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nota keberatan dari tim penasehat hukum Pak Verdi Sambo. Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, para advokat yang saat ini memilih domisili hukum pada kantor hukum Hanis. Pemirsa, sidang Verdi Sambo CS kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan agenda sidang saat ini adalah pembacaan eksepsi. Dan kita langsung menyaksikan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikut ini. Terima kasih majelis. Silakan dibagikan. Tolong dibagikan. Kirain setelahnya. Ya, mungkin. Silakan dilanjutkan. Baik, Yang Mulia, sebelum kami lanjutkan, kami sampaikan bahwa ada beberapa yang kami tidak bacakan, mohon dianggap dibacakan. Oke. Baik. Silakan. Kami ulangi, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, para advokat yang saat ini memilih domisili hukum pada kantor hukum Hanis dan Hanis, beralamat di Gedung Lipo Tamrin, lantai 3, Jalan MH Tamrin, Kafling 20, Jakarta Pusat 10350. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama terdakwa Verdi Sambo, warga negara Indonesia, pemegang KTP nomor tidak kami sebutkan, dianggap dibacakan. Melalui kesempatan ini, setelah mendengar surat dakwaan yang disampaikan dan dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2022, kami hendak mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan tersebut. Nota keberatan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP. Namun demikian, sebelum kami menguraikan lebih rinci, terlebih dahulu kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah berkenan mendengar dan memeriksa serta nantinya akan mempertimbangkan nota keberatan akuo secara sungguh-sungguh dalam menjatuhkan putusan selah. Nota keberatan ini kami ajukan juga dengan pertimbangan adanya hal-hal prinsipil yang perlu kami sampaikan demi tegaknya kepastian hukum, kebenaran, keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya rasa keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Pasal 14 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Intercontinental Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 7 dan Pasal 8 TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, Pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun, serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Sebagaimana diketahui, kedudukan surat dakwaan merupakan titik tolak terpenting atau dasar pemeriksaan hakim dalam mencari kebenaran material, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim hanya dapat memutus dalam batas-batas peristiwa yang disampaikan dalam surat dakwaan atau tidak menyimpang dari hal-hal yang dikemukakan terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan, sebagaimana yang juga menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 68K/KR/1973 tanggal 16 Desember 1976. Dengan demikian, jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana. Dilanjutkan Yang Mulia. Ya, silakan. Berikut adalah uraian-uraian nota keberatan. 1. Ringkasan eksekutif. Dalam kesempatan ini, nota keberatan atau eksepsi yang kami susun akan menguraikan beberapa poin krusial atas keberatan kami terhadap kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Kronologi peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum. 2. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh, antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya. 3. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan. Sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 4. Salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. 5. Selain itu, surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena A. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat
dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. A. Kami kutip dari surat dakwaan. Saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf. B. Saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf dalam kurung sebagai sopir. C. Terdakwa Ferdi Sambo menjadi marah, namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian sehingga terdakwa Ferdi Sambo berusaha menenangkan dirinya, lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. D. Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan terdakwa Ferdi Sambo. E. Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan. F. Lalu saksi Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh dalam kurung cuek pergi meninggalkan rumah duren 3. G. Padahal korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk melayani, mendampingi, dan mengawal saksi Putri Chandrawati dimanapun berada, sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Chandrawati tersebut. H. Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi kepolisian menunjukkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Chandrawati tersebut. H. Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa kesatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menjaga keselamatan jiwa raga anggota. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yaitu A. Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. B. Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu terdakwa Ferdi Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, disaksikan oleh saksi Putri Chandrawati. C. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan skenarionya adalah dan seterusnya. D. Pada saat saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyerahkan senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat, terdakwa Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. E. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi kau tembak." E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Riki Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut
disampaikan pada saat Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo di bilik ruang pemeriksaan provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Terhadap kekeliruan, kekaburan, dan ketidakcermatan dalam surat dakwaan tersebut, maka terdakwa mengajukan kesimpulan dan permohonan dalam nota keberatan ini. 2 Romawi, kronologi. Yang Mulia Majelis Hakim, dalam kesempatan ini nota keberatan atau eksepsi yang kami susun akan menjabarkan rangkaian kronologi peristiwa berdasarkan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap terdakwa Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya telah kami terima. Namun, sebelumnya agar yang mulia majelis hakim lebih mudah untuk memahami kronologi secara runtut, lengkap dan jelas, serta untuk mencegah terjadinya campur aduk peristiwa rekayasa dengan fakta sesungguhnya, maka kami akan membagi kronologi menjadi 3 fase peristiwa sebagai berikut. Fase pertama adalah ringkasan peristiwa, terdiri dari Rumah Magelang. A. Peristiwa tanggal 4 dan 7 Juli 2022. B. 4 Juli 2022, Nofriansah Yosua Huta Barat berusaha membopong Putri Chandrawati yang sedang selonjoran di sofa namun ditolak. C. Susi mendengar ada tangisan sedih dari kamar Putri Chandrawati dari tangga di depan pintu kaca. D. Susi melihat ada tangan yang membuka pintu kaca kamar Putri Chandrawati saat mau meminta bantal yang akan dibawa untuk ke sekolah anaknya. E. 7 Juli 2022, Kuat Ma'ruf mendapati Nofriansah Yosua Huta Barat mengendap-endap turun dari lantai 2. F. Putri Chandrawati ditemukan oleh Susi dalam keadaan terlentang di depan kamar mandi dalam keadaan tidak berdaya. Rumah Saguling, peristiwa tanggal 8 Juli 2022. Ferdi Sambo emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada Putri Chandrawati sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu melihat Ferdi Sambo dalam kondisi emosi dan menangis. Putri Chandrawati pada saat itu berada di dalam kamar dan tidak mendengar pembicaraan antara Ferdi Sambo dengan Ricky Rizal Wibowo ataupun Richard Eliezer Pudihang Lumiu. D. Ferdi Sambo bersiap menuju Depok untuk memenuhi undangan main badminton dari salah satu mantan petinggi Polri. Seluruh peralatan badminton telah disiapkan oleh ADC atau ajudan. Rumah Duren 3. A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B. Ferdi Sambo secara tiba-tiba menyuruh sopir Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah Duren 3. C. Ferdi Sambo mengklarifikasi kepada Nofriansah Yosua Huta Barat tentang kejadian di Magelang. D. Perintah Ferdi Sambo hajar cat, namun Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. E. Ferdi Sambo memerintahkan Prayogi untuk memanggil ambulans. F. Ferdi Sambo menjemput Putri Chandrawati dari kamar dengan mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat peristiwa dan memerintahkan Ricky Rizal Wibowo untuk mengantar ke rumah Saguling. Fase kedua, rekayasa atau skenario.
A. Ferdi Sambo panik mengambil senjata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di pinggang Nofriansah Yosua Huta Barat. B. Ferdi Sambo menembak ke arah dinding rumah Duren 3 seolah-olah ada tembak-menembak demi menyelamatkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. C. Ferdi Sambo meminta ADC Putri Chandrawati dan saksi lainnya untuk menyebut seolah-olah peristiwa Magelang tanggal 7 Juli 2022 terjadi di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. D. Proses pengambilan CCTV di Pos Satpam. E. Ferdi Sambo menyampaikan cerita bohong atau skenario kepada penyidik dan rekan-rekan sejawat. Fase ketiga, penegakan hukum. A. Ferdi Sambo menyesal sangat emosional dan berkomitmen untuk kooperatif menjalankan seluruh proses hukum. B. Ferdi Sambo mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. C. Ferdi Sambo meminta Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. D. Ferdi Sambo, Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka. E. Rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan. F. Scientific based investigation antara lain lie detector, psikologi forensik dan uji balistik. G. Rekonstruksi tempat kejadian perkara. H. Penahanan tersangka, pelimpahan berkas, dan seterusnya. Selanjutnya kami akan menguraikan kronologi peristiwa secara rinci sebagai berikut. 7. Pada hari Sabtu 2 Juli 2022, tepatnya pada saat setelah makan siang, saksi Putri Chandrawati bersama-sama dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Susi pergi ke Magelang untuk mengantarkan Trisanada Tia Sambo, anak ketiga dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, sekolah di SMA Taruna Nusantara dengan menggunakan kendaraan Lexus warna hitam dengan nomor polisi B1MAH dan menginap di rumah pribadi yang bertempat di Cempaka Residence Blok C3 Mertoyudan Magelang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Rumah Magelang. Pada dini hari tanggal Minggu 3 Juli 2022, terdakwa Ferdi Sambo bersama dengan ADC Daden juga tiba di Rumah Magelang dan bertemu dengan Putri Chandrawati. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 4 angka 14.1 tanggal 26 Agustus 2022 dan BAP Ricky Rizal Wibowo halaman 8 angka 33 huruf A tertanggal 7 Agustus 2022. 8. Dalam rangka mengantarkan Trisanada Tia Sambo sekolah di SMA Taruna Nusantara, terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Putri Chandrawati dan Susi berangkat pada pukul 12 WIB dengan menggunakan kendaraan Lexus warna hitam dengan nomor polisi B1MAH yang dikendarai oleh Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah selesai mengantar, terdakwa Ferdi Sambo bersama dengan ADC Daden pergi ke Semarang dengan menggunakan kendaraan Alphard untuk menghadiri kegiatan HUT Bayangkara di Akademi Kepolisian Semarang. Sedangkan saksi Putri Chandrawati bersama-sama dengan Nofriansah Yosua Huta Barat dan Susi kembali ke Rumah Magelang. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 5 angka 14.3 tertanggal 26 Agustus 2022. 9. Pada malam hari tanggal 4 Juli 2022 bertempat di lantai 1 Rumah Magelang, kondisi saksi Putri Chandrawati saat itu sedang sakit kepala dan tidak enak badan. Tiba-tiba Nofriansah Yosua Huta Barat bermaksud membopong saksi Putri Chandrawati yang sedang selonjoran di sofa sambil menonton TV ke kamar di lantai 2. Namun niat dari Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut ditepis oleh saksi Putri Chandrawati. Melihat perbuatan dari Nofriansah Yosua Huta Barat yang ingin membopong saksi Putri Chandrawati,
Kuat Ma'ruf menegur Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Kamu siapa?" Vide BAP Putri Chandrawati halaman 5 angka 14.3 tertanggal 26 Agustus 2022, BAP konfrontasi angka 5 huruf C tertanggal 31 Agustus 2022, dan BAP Kuat Ma'ruf halaman 11 angka 35 tertanggal 9 Agustus 2022. 10. Setelah ditegur oleh Kuat Ma'ruf, Nofriansah Yosua Huta Barat keluar untuk menghampiri Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan mengajaknya untuk kembali membopong saksi Putri Chandrawati. Niat tersebut kembali ditolak oleh saksi Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf kembali menegur dengan mengatakan, "Nggak ada yang angkat-angkat Ibu." Nofriansah Yosua Huta Barat pun terlihat kesal dan keluar dari rumah Magelang. Vide BAP tambahan Kuat Ma'ruf halaman 5 angka 13 tertanggal 8 Agustus 2022. 11. Keesokan harinya pada hari Selasa 5 Juli 2022 sekitar pukul 18 WIB bertempat di Mall Ambarukmo Plaza, saksi Putri Chandrawati, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Nofriansah Yosua Huta Barat dan Susi bertemu dengan Riki Rizal Wibowo beserta Tribrata Putra Sambo yang sebelumnya berangkat dari Jakarta untuk mengantarkan Tribrata Putra Sambo kembali sekolah di SMA Taruna Nusantara. Rombongan tersebut pulang ke rumah Magelang pada pukul 23.00 WIB dan sesaat kemudian terdakwa Ferdi Sambo tiba di rumah Magelang bersama dengan ADC Daden. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 6 angka 14.5 tertanggal 26 Agustus 2022 dan BAP Riki Rizal Wibowo halaman 9 angka 33 huruf E tertanggal 7 Agustus 2022. 12. Sekitar pukul 20 WIB hari Rabu 6 Juli 2022, saksi Putri Chandrawati bersama dengan terdakwa Ferdi Sambo mengantarkan Tribrata Putra Sambo beserta temannya untuk kembali bersekolah di SMA Taruna Nusantara dengan menggunakan kendaraan Lexus nomor polisi B1 MAH yang dikendarai oleh Riki Rizal Wibowo. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 6 angka 14.5 tertanggal 26 Agustus 2022 dan BAP Riki Rizal Wibowo halaman 9 angka 33 huruf E tertanggal 7 Agustus 2022. 13. Sesaat setelah berganti hari, terdakwa Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-22 bersama-sama dengan Riki Rizal Wibowo, Nofriansah Yosua Huta Barat, ADC Daden, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Kuat Ma'ruf, Susi, dan salah satu teman dari terdakwa Ferdi Sambo dalam kurung Hadi. Acara perayaan hari ulang tahun pernikahan tersebut berlangsung hingga subuh dan dikarenakan terdakwa Ferdi Sambo harus kembali ke Jakarta pada pukul 5.00 WIB, terdakwa Ferdi Sambo didampingi ADC Daden pergi ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik Air. Jadwal kepulangan terdakwa Ferdi Sambo ke Jakarta sesuai dengan jadwal penerbangan yang sebelumnya telah dipesankan tiket oleh Ludun selaku protokol Divpropam. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 6 angka 14.5 tertanggal 26 Agustus 2022 dan BAP Riki Rizal Wibowo halaman 9 angka 33 huruf E tertanggal 7 Agustus 2022. 14. Pada sore hari tanggal 7 Juli 2022, Riki Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengantarkan beberapa barang dan makanan ke asrama SMA Taruna Nusantara yang berangkat dari rumah Magelang sekitar pukul 17.30 dengan menggunakan kendaraan Lexus RX 300 warna hitam dengan nomor polisi L1973ZX. Sehingga yang berada di rumah Magelang sekitar pukul 17.30 hanyalah Nofriansah Yosua Huta Barat, Putri Chandrawati, asisten rumah tangga Susi, dan Kuat Ma'ruf.
Vide BAP Kuat Ma'ruf halaman 9 angka 26 tertanggal 9 Agustus 2022 dan BAP Riki Rizal Wibowo halaman 21 angka 103 tertanggal 7 Agustus 2022. 15. Sekitar pukul 18 tepatnya setelah Riki Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Budihang Lumiu berangkat ke SMA Taruna Nusantara, saksi Putri Chandrawati yang sedang tidur di kamarnya terbangun mendengar pintu kaca kamar miliknya terbuka. Dalam kurung, pintu kaca merupakan pintu yang memberi sekat antara tangga paling atas dengan lantai 2 dan mendapati Nofriansah Yosua Huta Barat telah berada di kamar. Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofriansah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh saksi Putri Chandrawati dan melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Putri Chandrawati. Bahwa dikarenakan keadaan saksi Putri Chandrawati yang sedang sakit kepala dan tidak enak badan, serta kedua tangannya dipegang oleh Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Putri Chandrawati secara tidak berdaya hanya dapat menangis ketakutan dan dengan tenaga lemah berusaha memberontak. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 6 tertanggal 26 Agustus 2022. 16. Bahwa tiba-tiba terdengar seorang yang hendak naik ke lantai 2 rumah Magelang. Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan memakaikan pakaian saksi Putri Chandrawati yang sebelumnya dilepas secara paksa oleh Nofriansah Yosua Huta Barat sambil berkata, "Tolong Bu, tolong Bu." Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat menutup pintu kayu berwarna putih dan memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri agar dapat menghalangi orang yang akan naik ke lantai 2 rumah Magelang. Namun saksi Putri Chandrawati menolaknya dengan cara berusaha menahan badannya. Kemudian Nofriansah Yosua Huta Barat membanting tubuh saksi Putri Chandrawati ke kasur dan kemudian kembali memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri sambil mengancam, "Awas kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo, saya tembak kamu, Ferdi Sambo dan anak-anak kamu." Dikarenakan saksi Putri Chandrawati sudah tidak berdaya dan tidak mampu untuk berdiri, Nofriansah Yosua Huta Barat kembali membanting saksi Putri Chandrawati ke kasur dan selanjutnya memaksa kembali untuk berdiri dengan posisi berdiri di depannya dan memaksa untuk keluar dari kamar. Saksi Putri Chandrawati kemudian dengan sengaja menyenggol keranjang tumpukan pakaian yang terbuat dari plastik yang tidak memantulkan suara yang keras dan menendang-nendangkan kakinya ke pintu kasa dengan harapan ada seorang yang dapat mendengarnya. Namun sayangnya tidak ada orang yang dapat menghampiri sumber suara tersebut. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 6 tertanggal 26 Agustus 2022. 17. Kuat Ma'ruf yang pada saat itu sedang merokok di teras depan jendela rumah. Lalu Kuat Ma'ruf tidak sengaja melihat Nofriansah Yosua Huta Barat turun mengendap-endap. Menurut Kuat Ma'ruf hal ini tidak wajar mengingat ADC atau ajudan tidak diperkenankan naik ke ruangan atas atau lantai 2 secara sembarangan atau tanpa permisi. Selain itu, gelagat Nofriansah Yosua Huta Barat menuruni tangga tampak tak biasa dan teramat mencurigakan. Lalu karena kecurigaan Kuat Ma'ruf tersebut, Kuat Ma'ruf hendak menghampiri Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun Nofriansah Yosua Huta Barat lari seolah-olah menghindar dari Kuat Ma'ruf. Oleh karena itu, Kuat Ma'ruf sambil mengejar Nofriansah Yosua Huta Barat menyuruh Susi untuk memeriksa saksi Putri Chandrawati di kamarnya. Kemudian Susi mendapati saksi Putri Chandrawati yang sudah dalam keadaan terlentang di depan kamar mandi dengan tidak berdaya dan hampir pingsan. Setelah itu Kuat Ma'ruf berjaga-jaga di depan tangga lantai 1 untuk mencegah jika Nofriansah Yosua Huta Barat kembali naik secara tiba-tiba ke kamar saksi Putri Chandrawati di lantai 2.
Vide BAP Kuat Ma'ruf halaman 10 angka 29 tertanggal 9 Agustus 2022 dan BAP Konfrontasi halaman 9 angka 6 huruf E tertanggal 31 Agustus 2022. 18. Sekitar pukul 19.30 WIB, Richard Eliezer Budihang Lumiu dan Ricky Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang karena sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Putri Chandrawati untuk cepat kembali ke rumah Magelang. Setiba di rumah Magelang, Richard Eliezer Budihang Lumiu dan Richard Rizal Wibowo mendapati saksi Putri Chandrawati sedang menangis di kamarnya dan menanyakan apa yang terjadi. Namun saksi Putri Chandrawati tidak memberikan penjelasan apapun. Saksi Putri Chandrawati kemudian meminta Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil Kuat Ma'ruf dan menenangkannya agar tidak terjadi keributan antara Kuat Ma'ruf dan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kuat Ma'ruf menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati, "Ibu harus lapor Bapak supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu." Saksi Putri Chandrawati lalu meminta Ricky Rizal Wibowo agar memanggil Nofriansyah Yosua Huta Barat. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 7 paragraf 5 tertanggal 26 Agustus 2022 dan BAP Kuat Ma'ruf halaman 10 angka 29 tertanggal 9 Agustus 2022. 19. Ricky Rizal Wibowo lalu turun ke lantai 1 rumah Magelang dan memanggil Nofriansyah Yosua Huta Barat sambil bertanya, "Ada apa, Yos?" Dan dijawab oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat, "Nggak tahu Bang, kenapa Kuat marah sama saya." Selanjutnya Ricky Rizal Wibowo membawa Nofriansyah Yosua Huta Barat ke kamar saksi Putri Chandrawati dan menunggu di dekat pintu kasa agar tidak terjadi keributan. Saksi Putri Chandrawati mengatakan kepada Nofriansyah Yosua Huta Barat, "Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign." Kemudian Nofriansyah Yosua Huta Barat keluar kamar sambil menangis dan turun bersama Ricky Rizal Wibowo. Vide BAP lanjutan Ricky Rizal Wibowo halaman 1 angka 123 tertanggal 8 Agustus 2022. 20. Sekitar tengah malam pergantian hari dari tanggal 7 Juli 2022 menuju tanggal 8 Juli 2022, saksi Putri Chandrawati kemudian secara berbisik-bisik menelpon terdakwa Ferdi Sambo sambil menangis dan ketakutan sekaligus menyampaikan bahwa dirinya ingin segera kembali ke Jakarta karena Nofriansyah Yosua Huta Barat berlaku kurang ajar terhadap dirinya. Meskipun terdakwa Ferdi Sambo mendesak saksi Putri Chandrawati menceritakan apa yang terjadi, saksi Putri Chandrawati menyampaikan sebaiknya besok saja setelah tiba di Jakarta untuk menjelaskannya. Saksi Putri Chandrawati khawatir akan keselamatan dirinya dan tak ingin ada kejadian buruk lain terjadi kepada anggota keluarga yang lain. Saksi Putri Chandrawati juga meminta agar terdakwa Ferdi Sambo tidak usah kembali ke Magelang, sebab terdakwa Ferdi Sambo sempat mengutarakan niatnya untuk segera kembali ke Magelang. Saksi Putri Chandrawati juga meminta agar tidak menghubungi ADC atau ajudan karena khawatir akan terjadi keributan. Mengingat saksi Putri Chandrawati sebelumnya diancam oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk tidak menceritakan apa yang terjadi, ditambah postur tubuh Nofriansyah Yosua Huta Barat yang lebih besar dibanding ADC atau ajudan lainnya, maka saksi Putri Chandrawati sangat khawatir akan keselamatan semua orang selain dirinya. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 7 paragraf 8 tertanggal 26 Agustus 2022. Kami lanjutkan majelis. Saksi Putri Chandrawati sebagai seorang ibu dan perempuan, apa yang dilakukan oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat menjadi pukulan sangat berat tersendiri baginya. Sulit baginya untuk menceritakan hal ini bagi siapapun, karena akan dilihat sebagai aib oleh yang mendengar. Selain itu, jika dirinya melaporkan hal ini ke kepolisian setempat,
kejadian tersebut akan diketahui oleh semakin banyak orang. Saksi Putri Chandrawati khawatir suaminya yaitu terdakwa Ferdi Sambo akan terdampak jikalau ada banyak orang yang mengetahui kejadian yang dialaminya dan menjadi bahan celaan kepadanya dan keluarganya. Saksi Putri Chandrawati di saat bersamaan mengalami kekacauan perasaan. Beban pikiran bertumpuk-tumpuk tak menentu sekaligus syok sebab saksi Putri Chandrawati tidak pernah menyangka bahwa Nofriansyah Yosua Huta Barat yang selama ini sudah dianggap seperti anak dan menjadi bagian dari keluarga ternyata tega untuk berbuat demikian terhadap dirinya. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 7 paragraf 8 tertanggal 26 Agustus 2022. Nomor 22, terdakwa Ferdi Sambo yang sudah berada di Jakarta tiba di rumah pribadi yang bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29 untuk selanjutnya disebut sebagai Rumah Saguling pada pukul 15.28 WIB untuk swab antigen dan menyelesaikan pekerjaan di ruang kerja Rumah Saguling. Sekitar pukul 15.40 WIB, saksi Putri Chandrawati bersama-sama dengan Nofriansyah Yosua Huta Barat, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Susi tiba di Rumah Saguling. Ketika menurunkan barang-barang dari mobil, Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf juga mengamankan senjata api berlaras panjang. Steger AUG milik Nofriansyah Yosua Huta Barat di lantai 3 Rumah Saguling. Vide BAP konfrontasi halaman 3 angka 5 poin A tertanggal 18 Agustus 2022. 23. Setelah diceritakan tentang kekerasan seksual yang terjadi di rumah Magelang oleh saksi Putri Chandrawati, terdakwa Ferdi Sambo sambil menangis dan tertekan merasa bahwa martabat dan harga dirinya telah direndahkan oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian pada pukul 16.24 WIB, terdakwa Ferdi Sambo memanggil Riki Rizal Wibowo ke lantai 3 Rumah Saguling untuk mengkonfirmasi dan menanyakan perihal kejadian yang terjadi di rumah Magelang. Riki Rizal Wibowo yang hanya mengetahui adanya keributan antara Kuat Ma'ruf dan Nofriansyah Huta Barat telah diberitahu oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa kejadian yang sebenarnya telah terjadi adalah saksi Putri Chandrawati telah dilecehkan oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 14 angka 52 tertanggal 26 Agustus 2022 dan BAP konfrontasi halaman 5 angka 7 huruf A tertanggal 18 Agustus 2022. 24. Kemudian Riki Rizal Wibowo diminta oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk membackup dan mengamankan terdakwa Ferdi Sambo apabila terjadi perlawanan yang dilakukan Nofriansyah Yosua Huta Barat ketika terdakwa Ferdi Sambo mengkonfirmasi peristiwa pelecehan yang dilakukan terhadap saksi Putri Chandrawati kepada Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun Riki Rizal Wibowo menyatakan bahwa dirinya tidak bersedia dan terdakwa Ferdi Sambo meminta Riki Rizal Wibowo untuk memanggil Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Vide BAP konfrontasi halaman 5 angka 7 huruf B tertanggal 18 Agustus 2022 dan BAP lanjutan Riki Rizal halaman 6 angka 131 tertanggal 8 Agustus 2022. 25. Mohon izin, Saudara Penasihat Hukum, tanpa mengurangi hak saudara untuk melakukan pembacaan eksepsi, tetapi yang saudara bacakan sudah masuk materi pokok perkara. Bisa langsung masuk ke pengulangan aja ini yang tadi saya perhatikan, bisa langsung materi eksepsinya, karena kalau mengulang begini terus, waktunya terbuang. Yang mulia, mohon kami sampaikan bahwa kami membacakan fakta karena kan dari dakwaan jaksa penuntut umum apa yang disampaikan tidak merunut kejadian yang sebenarnya. Mungkin
untuk mempersingkat waktu, kami tetap mohon izin Yang Mulia untuk tetap membacakan, tetapi kami akan mempersingkat atau dianggap dibacakan apabila yang kami sampaikan itu sudah dibacakan sebelumnya, sehingga nanti dalam persidangan pokok perkara itu kita sama-sama bisa menggali fakta hukum yang sebenarnya Yang Mulia. Jadi uraian-uraian yang kita sampaikan itu ada yang hilang dari dakwaan jaksa penuntut umum. Demikian Yang Mulia. Mohon agar kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau fakta-fakta yang dihilangkan oleh jaksa penuntut umum, agar proses peradilan ini bisa fair, adil, dan transparan. Itu aja yang kami mohonkan Yang Mulia. Kami tidak akan menyampaikan pokok perkara secara keseluruhan. Demikian. Ya, lanjutkan ya. Lanjut. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan kembali. Poin 26, bahwa pukul 17.06 WIB, saksi Putri Chandrawati meminta Riki Rizal Wibowo untuk mengantarkan saksi Putri Chandrawati untuk melakukan isolasi mandiri di Kompleks Duren 3, sembari menunggu hasil swab sebelumnya. Kegiatan swab PCR dan isolasi merupakan kegiatan rutin dan juga protokol yang dilakukan keluarga terdakwa Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati selama pandemi. Saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui dan tidak pernah meminta Nofriansah Yosua Huta Barat untuk ikut ke rumah Duren 3. Sebelum pergi isolasi, saksi Putri Chandrawati menyampaikan ke terdakwa Ferdi Sambo agar menepati janji untuk bermain badminton sesuai jadwal rutin yang biasanya dengan salah satu petinggi dan mantan petinggi Mabes Polri, serta menyampaikan terkait konfirmasi perbuatan Nofriansah Yosua Huta Barat nanti saja setelah terdakwa Ferdi Sambo kembali dari kegiatan badmintonnya. Vide BAP Riki Rizal halaman 10 angka 33 huruf G tertanggal 7 Agustus 2022 dan BAP Putri Chandrawati halaman 16 angka 60 tertanggal 26 Agustus. 27, setelah saksi Putri Chandrawati berangkat isolasi ke Duren 3, terdakwa Ferdi Sambo kemudian bersiap-siap berangkat badminton ke Depok. Beberapa saat kemudian dengan ditemani oleh Prayogi Azan Romer dan petugas motor Patwal Farhan, dirinya berangkat menuju lokasi badminton di Depok. Namun ketika melewati rumah Duren 3, terdakwa Ferdi Sambo yang masih terguncang dan tidak tenang, keadaan marah dan stres bersamaan akan kejadian yang dialami istrinya, kemudian mendadak meminta supir untuk memundurkan kendaraan yang sudah terlanjur melewati rumah Duren 3. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo dalam keadaan terburu-buru turun dari mobil hingga menjatuhkan pistol miliknya jenis Wilson Combat kaliber 45. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo segera menuju ke dalam rumah Duren 3. Vide BAP Azan Romer halaman 2 angka 70 tertanggal 16 Agustus 2022 dan BAP tambahan Ferdi Sambo halaman 3 paragraf 4 tertanggal 8 September 2022. Sesampainya di Duren 3 pada pukul 17.10, terdakwa Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf untuk turun dari lantai 2 dan berkumpul di dekat meja makan. Lalu terdakwa Ferdi Sambo menyuruh Kuat Ma'ruf untuk memanggil Riki Rizal dan Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di luar rumah untuk menghadap terdakwa Ferdi Sambo yang berada di dekat meja makan. Sesaat setelah menghadap, Nofriansah Huta Barat ditanyakan oleh terdakwa Ferdi Sambo, kamu kenapa tega kurang ajar ke ibu? Yang dijawab, kurang ajar apa komandan? Ternyata Ferdi Sambo kembali menjawab, kamu kurang ajar sama ibu. Nofriansah Yosua Huta Barat dengan nada menantang kembali menjawab, ada apa komandan?
Merespon jawaban Nofriansah Yosua Huta Barat yang menantang, secara spontan terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada Richard Eliezer, "Hajar Cat, vide BAP lanjutan Riki Rizal halaman 6-7 angka 131 tertanggal 8 Agustus 2022, BAP tambahan Ferdi Sambo halaman 3 paragraf 5 tertanggal 8 September 2022 dan BAP tambahan Kuat Ma'ruf halaman 8 angka 7 tertanggal 8 September 2022. Mendengar perkataan itu, Richard Eliezer kemudian melesatkan tembakan beberapa kali ke arah Nofriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan senjata Glock 17 berwarna hitam. Melihat Nofriansah Yosua yang jatuh tertelungkup di samping tangga depan gudang, terdakwa Ferdi Sambo yang kaget dan panik melihat penembakan yang dilakukan Richard Eliezer tersebut. Kemudian secara spontan mengambil senjata jenis HS yang berada di belakang punggung Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu kemudian melesatkan beberapa tembakan ke dinding. Setelah itu dirinya meletakkan kembali senjata HS tersebut di samping tubuh Nofriansah Yosua Huta Barat. Di saat yang bersamaan, terdakwa Ferdi Sambo yang juga meminta untuk dipanggilkan ambulans berharap Nofriansah Yosua Huta Barat dapat segera mendapatkan pertolongan pertama. Aksi spontan terdakwa Ferdi Sambo melakukan penembakan ke dinding karena terdakwa Ferdi Sambo berpikir untuk melindungi dan menyelamatkan Richard Eliezer dari tuduhan pembunuhan. Terdakwa Ferdi Sambo yang sedang kalut merasa bahwa dengan membuat cerita soal izin yang mulia, ini masih tetap pada Biarkan aja dulu. Oke. Sampai nanti. Oke, Lanjutkan. Ini langsung ini. Lanjutkan. Lanjutkan aja. Aksi spontan Ferdi Sambo melakukan penembakan ke dinding karena terdakwa Ferdi Sambo berpikir untuk melindungi dan menyelamatkan Richard dari tuduhan pembunuhan. Terdakwa Ferdi Sambo yang sedang kalut merasa bahwa dengan membuat cerita seolah-olah terjadi tembak-menembak, maka nantinya Richard Eliezer bisa lolos dari proses hukum. Vide BAP konfrontasi halaman 15 angka 23 huruf A tertanggal 18 Agustus 2022. 30 dalam rangka pemeriksaan oleh Biro Provos tepatnya pada pukul 22.20 WIB tanggal 8 Juli 2022 bertempat di ruang pemeriksaan Biro Provos lantai 3. Terdakwa Ferdi Sambo berbicara dengan Richard Eliezer dan Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf untuk menjelaskan skenario yang harus disampaikan kepada penyidik sebagai rangkaian cerita demi menyelamatkan Richard Eliezer. Terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi tersebut untuk menyampaikan kronologis kejadian, yaitu bahwa sewaktu di rumah Duren 3, saksi Putri Chandrawati berteriak minta tolong karena telah, ini untuk selanjutnya mungkin dibacakan ya. Iya, sama. Vide BAP Ferdi Sambo halaman 12 angka 51 tertanggal 11 Agustus 2022. Cerita ini pula yang kemudian disampaikannya kepada semua orang termasuk kepada pemimpin tertingginya untuk semakin meyakinkan dirinya untuk memerintahkan kepada beberapa orang untuk menghancurkan CCTV yang ada. Namun kebenaran akan selalu muncul tepat pada waktunya. Cerita tembak-menembak yang disusunnya ini kemudian runtuh dan diakui oleh terdakwa Ferdi Sambo ke hadapan tim sus dan Komnas HAM di kemudian hari karena jiwanya dihantui oleh rasa bersalah, tak menceritakan kejadian secara apa adanya. Terdakwa Ferdi Sambo belum bisa menerima perlakuan Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap istrinya. Terdakwa Ferdi Sambo memperlakukan Nofriansah Yosua Huta Barat dan keluarganya dengan baik, sama seperti ADC lainnya. Namun balasan yang diterima sebaliknya, harkat dan martabatnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga seperti tercerabut atas kejadian yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat kepada istrinya. Terlebih lagi, hal itu dilakukan oleh ajudan yang dipercaya dan dipilihnya sendiri. Nasib telah menjadi bubur, situasi menjadi kacau balau, citra institusi tempatnya menjadi mengabdi tak kurang dari sekian 28 tahun menjadi tercoreng. Banyak orang yang tak bersalah
turut menjadi korban dari cerita yang dibuatnya. Terdakwa Ferdi Sambo menyadari dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum saat ini. Kepada tim sus bentukan Bapak Kapolri dan juga kepada Komnas HAM, termasuk penyidik, dirinya sudah menceritakan kejadian yang dialaminya. Terdakwa Ferdi Sambo juga telah meminta kepada seluruh saksi untuk berkata apa adanya dan sejujur-jujurnya. Namun terdakwa Ferdi Sambo masih menyayangkan mengapa Richard Eliezer tidak menyampaikan keterangan yang sejujurnya, meskipun sangat memahami Richard Eliezer yang mungkin sangat khawatir kehilangan pekerjaannya dan juga beban berat karena kejadian penembakan tersebut. Selanjutnya 3 Romawi ringkasan dan ruang lingkup dakwaan ini dianggap dibacakan. Selanjutnya akan dilanjutkan ke bagian kelima, ketentuan perumusan dakwaan yang akan dibacakan oleh rekan. Izin yang mulia, kami bacakan langsung ke halaman 26. Ketentuan perumusan dakwaan, menyusun surat dakwaan harus dilakukan secara serius dan hati-hati. Surat dakwaan yang menyimpang dari hasil penyidikan dan atau yang tidak memenuhi syarat material merupakan dakwaan yang harus dinyatakan batal demi hukum menurut pasal 143 KUHP. 35. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum harus berpedoman pada aturan-aturan, hasil penyidikan, jurisprudensi Mahkamah Agung bahkan doktrin hukum, bukan semata-mata pada asumsi dan karangan bebas. 36. Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa menuntut terdakwa. 37. Selain itu, sesuai dengan pasal 143 KUHP, dakwaan juga harus memenuhi syarat baik formil maupun material. Pasal 143 ayat 2 merupakan ketentuan syarat material dari sebuah dakwaan. Sesuai dengan pasal 143 ayat 3, maka tidak dipenuhinya syarat material mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Ketentuan pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 menyatakan sebagai berikut, saya tidak bacakan lagi yang mulia. 38. Berdasarkan pasal 143 ayat 2 tersebut, agar syarat material terpenuhi, maka ada 2 unsur yang tidak boleh dilalaikan, yaitu uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. 39. Surat dakwaan seperti apa yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut, berikut uraian singkatnya. Surat dakwaan yang tidak terang. Seperti yang telah dijelaskan, syarat material surat dakwaan harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Kalau tidak, akan terdapat kekaburan dalam surat dakwaan. Bahkan pada hakikatnya, surat dakwaan yang tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan mengakibatkan tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana. Setiap surat dakwaan yang merugikan kepentingan terdakwa dianggap batal demi hukum. Hal ini dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI nomor 74K/KR/1973 tanggal 10 Desember 1973. Sekalipun unsur delik telah dirumuskan secara lengkap pada dakwaan, namun jika surat dakwaan tersebut bersifat membingungkan karena baik susunan maupun perumusannya tidak jelas antara dakwaan satu dengan yang lain, maka surat dakwaan tersebut juga batal demi hukum. Hal ini dikuatkan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 600K/PIT/1982 tanggal 9 November 1983. Surat dakwaan yang mengandung pertentangan antara satu dengan yang lain, pertentangan isi dakwaan menimbulkan keraguan bagi terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya. Perumusan yang tidak jelas antara misalnya turut melakukan dan turut membantu dapat menimbulkan kerugian bagi terdakwa. Pendapat tersebut juga sejalan dengan surat edaran Jaksa Agung RI nomor SE 004-J.A-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang ditindaklanjuti dengan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B.607-E-11-1993 tanggal 22 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang menjelaskan perumusan cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut.
Bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersifat korek dan teliti. Bahwa yang dimaksud dengan jelas adalah uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Bahwa yang dimaksud dengan lengkap adalah surat dakwaan itu memuat semua unsur elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Ketentuan pasal 143 KUHP tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan-putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun secara tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan jurisprudensi 234K, jurisprudensi 292, jurisprudensi nomor 33K. Kami tidak bacakan secara lengkap, kami anggap dibacakan. Romawi 5, jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan splitsing atas satu perkara tindak pidana. Pemisahan penuntutan perkara splitsing dalam perkara akuo tidak tepat dan jelas bertentangan dengan hak asasi terdakwa. Dalam dakwaannya pada halaman 1-2 dan halaman 21 jaksa penuntut umum menguraikan sebagai berikut. Kami anggap dibacakan yang mulia. 42. Jika kita lihat dengan seksama, surat dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan ke-1 primer dan subsidiar yang dilakukan secara bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Putri Chandrawati, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf. Dalam surat dakwaannya, jaksa penuntut umum secara tegas telah menyatakan bahwa penuntutan yang dilakukan kepada terdakwa dan saksi-saksi tersebut dilakukan secara terpisah. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, untuk menentukan penggabungan dan pemisahan berkas perkara dan penuntutan dalam satu tindak pidana adalah kewenangan dari jaksa penuntut umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 141 dan pasal 142 KUHP yang berbunyi sebagai berikut, kami anggap dibacakan. Jika dilihat secara seksama, pasal 141 dan pasal 142 KUHP ini berasal dari HIR dengan mengubah kata-kata Voorzitter van de Landrat menjadi jaksa penuntut umum. Pasal 141 KUHP berasal dari pasal 250 ayat 14 HIR. Penjelasan pasal 141 KUHP huruf B berasal dari pasal 250 ayat 15 HIR, sedangkan pasal 142 KUHP berasal dari pasal 250 ayat 16 HIR. Oleh karena itu, literatur dari para ahli yang berpendapat mengenai ketentuan HIR tersebut masih relevan untuk dijadikan acuan mengenai penerapan penggabungan dan splitsing sebagaimana diatur dalam pasal 141 dan 142 KUHP. Terkait dengan penerapan splitsing, terdapat beberapa pendapat ahli dan teori yang dapat dijadikan acuan. Di antaranya Wiryono Projodikoro berpendapat sebagai berikut, ayat 16 dari pasal 250 HIR menentukan bahwa apabila ada satu berkas perkara pidana yang mengenai pelbagai perbuatan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan mengumpulkan beberapa berkas perkara menjadi satu, maka hakim harus memecahkan berkas perkara itu menjadi beberapa berkas dan juga harus bikin surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara splitsing. Sedangkan Tresna sebagaimana dikutip oleh R. Susilo dalam bukunya Hukum Acara Pidana berpendapat sebagai berikut. Pasal 250 ayat 15 HIR, perbuatan yang dapat dihukum yang dimaksud dalam nomor 1, 2, 3 itu untuk dapat dianggap bersangkut paut harus merupakan beberapa perbuatan terlarang. Suatu perbuatan terlarang saja meskipun dilakukan oleh beberapa orang selalu harus dipandang merupakan satu perkara saja yang tidak dapat dipecah-pecah. Misalnya perkara pencurian dan penadahan barang curian itu harus dianggap suatu perbuatan terlarang dan oleh karenanya harus dimuat dalam satu perwizing saja. Selain itu sebenarnya dalam pasal 142 KUHP terdapat dua hal penting yang tampaknya tidak dibaca dan diperhatikan oleh jaksa penuntut umum, yaitu adanya kata-kata beberapa tindak pidana
dan yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141. Jika dilihat dari ketentuan tersebut, maka sejatinya KUHP tetap mendahulukan penggabungan agar peradilan dilakukan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan splitsing hanya dapat dilakukan pada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka dan bukannya pada satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka. 48. Secara yuridis teknis, splitsing dalam perkara akuo juga tidak dimungkinkan apabila dalam perkara tindak pidana itu terdapat korban manusia. R. Susilo menulis tentang berkas perkara yang disebutnya bundel sebagai berikut, kami anggap dibacakan yang mulia. Jika merujuk pada pendapat tersebut, maka tidaklah mungkin salah satu bagian dari berkas perkara itu dilepas atau dikeluarkan untuk dipinjamkan kepada berkas perkara lain. Dalam perkara akuo, penasihat hukum bertanya, apakah setiap dokumen yang terdapat dalam berkas perkara akuo sama dengan berkas perkara terdakwa lainnya? Jika memang demikian, bukankah demi menjamin hak asasi dari para terdakwa, seharusnya jaksa penuntut umum tidak melakukan penuntutan secara terpisah atau splitsing? Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa prinsipil penerapan splitsing yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam perkara akuo telah bertentangan dengan ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 14 ayat 3 huruf G yang berbunyi sebagai berikut, kami anggap dibacakan yang mulia. Berdasarkan ketentuan ICCPR tersebut, maka terdakwa memiliki hak asasi yang dijamin untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri. Dalam bahasa resminya disebut not to be compelled to testify against himself to confess guilt. Namun demikian pada splitsing dalam perkara satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa seperti perkara akuo, para terdakwa saling berkedudukan menjadi saksi untuk terdakwa lainnya tentang satu tindak pidana yang dituduhkan terhadap mereka. Sehingga para terdakwa dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri, compelled to testify against himself. Menurut ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Di sisi lain, terdakwa memiliki hak ingkar. Selain diatur di KUHP, hak ingkar juga diatur dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pasal 17 ayat 1 yang berbunyi, pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkara. Terkait dengan perkara akuo, dengan adanya splitsing, maka terdakwa akan diperiksa sebagai saksi untuk para terdakwa lainnya. Oleh karena itu, maka keterangan yang disampaikan oleh terdakwa sebagai saksi oleh terdakwa lain juga akan memberatkan terdakwa. Begitupun sebaliknya, saksi-saksi yang menjadi terdakwa dalam perkara lain akan kehilangan haknya untuk mendapat jaminan dan perlindungan untuk memberikan kesaksian yang tidak memberatkan dirinya. Oleh karena itu, pemisahan penuntutan atau splitsing pada satu perkara pidana yang dilakukan oleh beberapa orang terdakwa merupakan pelanggaran terhadap hak asasi para terdakwa, yaitu para tersangka menjadi dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkannya, compelled to testify against himself, yang diatur dalam ICCPR pasal 17 ayat 3 huruf G. Pemisahan penuntutan perkara splitsing dalam perkara akuo tidak tepat dan jelas bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang mulia Majelis Hakim, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 2 ayat 4 dengan tegas menyatakan bahwa asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah peradilan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini juga harusnya dipegang teguh dalam proses persidangan perkara pidana, termasuk persidangan perkara akuo. Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan ini dituduh melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan saksi-saksi yang juga dituntut dalam berkas terpisah. Pemisahan berkas perkara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah suatu pelanggaran berat terhadap hak terdakwa dan juga terhadap saksi-saksi yang menjadi terdakwa dalam perkara lain. Selain karena kehilangan hak untuk tidak memberikan kesaksian yang memberatkannya sebagaimana telah kami jelaskan di muka, pemisahan berkas perkara ini juga jelas bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Perlu kami sampaikan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa idealnya akan diperiksa secara terpisah dengan terdakwa lain. Saksi-saksi yang akan diperiksa juga merupakan saksi-saksi yang sama dengan terdakwa yang lain. Oleh karena itu, maka jelas apabila kita berpegang teguh kepada ketentuan KUHP, khususnya pasal 160 ayat 1 huruf A, maka para saksi dipanggil seorang demi seorang dalam ruang sidang. Dan setelah ia memberi kesaksian, ia harus tetap tinggal di ruang sidang seperti ditentukan oleh pasal 167 ayat 1, dan dilarang saling bercakap-cakap selama sidang berlangsung menurut pasal 167 ayat 3 KUHP. Hal ini juga berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 165 ayat 4 untuk dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan mengkonfrontir saksi yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, para saksi yang sudah memberi keterangan harus tetap hadir pada tiap sidang sampai semua saksi memberi keterangan. Akibatnya, sudah tentu tidak dapat dilakukan sidang-sidang secara simultan dan masing-masing terdakwa harus menunggu gilirannya sampai perkara dari masing-masing terdakwa diputus. Bagi para saksi, keadaan itu berarti bahwa mereka mungkin sampai berbulan-bulan harus menyediakan diri untuk menghadiri sidang pengadilan meskipun tidak setiap hari. Selain itu, sedikit banyaknya besar kemungkinan saksi yang sama akan memberikan keterangan yang berbeda dalam setiap persidangan masing-masing terdakwa. Selain itu, dengan splitsing yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sudah tentu akan memakan waktu yang sangat lama dalam pemeriksaan. Dengan demikian, maka proses pencarian kebenaran material dalam persidangan perkara akuo tidak dapat berjalan secara ideal dan tentu saja akan merugikan hak terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan yang diselenggarakan sesuai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Romawi 6, analisis yuridis atas surat dakwaan. Surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan. Dengan merujuk pada ketentuan perumusan dakwaan tersebut di atas, maka dapat disampaikan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam perkara akuo tidak memenuhi syarat-syarat material sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta. Berdasarkan buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI tahun 1985, halaman 14 sampai 16 menyatakan bahwa uraian secara cermat berarti rumusan delik yang didakwakan diuraikan secara teliti, tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Bahwa dalam surat dakwaannya terdapat banyak ketidakjelasan peristiwa dalam dakwaan sebagaimana disusun oleh penuntut umum sebagaimana diuraikan di bawah ini. Bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Malang. Penuntut umum dalam menguraikan surat dakwaan seolah-olah mengabaikan atas menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022, yaitu pada malam hari Nofriansah Yosua Huta Barat berusaha membopong saksi Putri Candrawati yang kemudian saksi Putri Candrawati menolaknya. Selain itu juga pada tanggal 7 Juli 2022, yaitu pada sore hari, Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke dalam kamar saksi Putri Candrawati. Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan kekerasan seksual kepada saksi Putri Candrawati sesuai keterangan di dalam BAP yang sebelumnya sudah disampaikan. Mengingat latar belakang terdakwa dan rombongan pergi ke Malang merupakan satu kesatuan peristiwa yang tidak terpisahkan, namun penuntut umum tidak dapat menguraikan secara jelas dan lengkap dalam menyusun rangkaian dakwaan. Selain itu, penuntut umum telah mengabaikan dan menghilangkan fakta yang krusial, di mana saksi Putri Candrawati ditemukan setengah sadar di depan kamar mandi oleh saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. Fakta saksi Putri Candrawati ditemukan di depan kamar mandi oleh saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf tidak diuraikan dalam dakwaan, padahal fakta tersebut merupakan fakta yang berkaitan dengan runtutan rangkaian peristiwa lainnya. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam keterangan BAP saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi yang menyatakan, kami anggap dibacakan yang mulia. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, dengan mengesampingkan fakta yang krusial oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan, sejatinya mencederai esensial dari surat dakwaan itu sendiri, yang merupakan suatu dasar atau landasan
dalam rangka pemeriksaan perkara tindak pidana serta sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh majelis hakim. Bukan hanya itu, dengan mengesampingkan fakta yang krusial tersebut menyebabkan tidak tercapainya rasa keadilan bagi terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya yang tidak menguraikan rangkaian peristiwa secara utuh dan lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, oleh karenanya surat dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan. Jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa sebagaimana mestinya dengan uraian sebagai berikut. Pada awalnya, Kamis tanggal 7 Juli, sekitar sore hari terjadi satu peristiwa rumah terdakwa, saya anggap dibacakan yang mulia. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti peristiwa yang menjadi rangkaian dalam surat dakwaan karena jaksa penuntut umum tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022 yang merupakan satu kesatuan peristiwa yang tidak dapat terpisahkan dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. 69. Faktanya, hal yang melatar belakangi keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf tersebut berdasarkan BAP adalah melalui jendela kaca teras depan rumah ke arah anak tangga, saya melihat Nofriansah Yosua mengendap-endap menuruni tangga seolah-olah mencari apakah ada orang di lantai bawah dan seterusnya sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya yang mulia. Kemudian yang B, di saat saya temukan Ibu Putri terlentang di lantai depan kamar mandi dengan posisi kepala Ibu Putri di tempat pakaian kotor. Kemudian saat itu ketika saya hendak mengangkat Ibu Putri bersama Susi, Nofriansah Yosua Huta Barat berada di tangga dengan mengatakan, Om saya jelaskan, dan seterusnya seperti kami uraikan sebelumnya yang mulia. C. Lalu Nofriansah Yosua juga mau menghampiri, akan tetapi dihalangi oleh Kuat dengan berkata, Yosua jangan dekat-dekat ibu. Lalu Yosua berkata, bukan begitu Om kejadiannya, mau saya jelasin kejadian sebenarnya. Vide butir 50 halaman 4 BAP lanjutan Susi tanggal 9 Agustus 2022. Berdasarkan BAP tersebut dapat terlihat jelas alasan saksi Kuat Ma'ruf bertengkar dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadi keributan pada tanggal 7 Juli 2022 tidak lain dan tidak bukan adalah karena perilaku mencurigakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang mengendap-endap turun dari tangga dan kemudian saksi Putri Chandrawati ditemukan tergeletak di depan kamar mandi, yang mana hal ini tidak dijelaskan dan diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan sehingga menyebabkan terdapat ketidakjelasan surat dakwaan. Selain itu, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya menguraikan sebagai berikut. Pada awalnya hari Kamis 7 Juli 2022 sekira sore dan seterusnya, Nofriansah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Chandrawati, tetapi saksi Rizal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Vide halaman 2 paragraf 2 surat dakwaan. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti peristiwa yang menjadi rangkaian dalam surat dakwaan karena jaksa penuntut umum tidak menjelaskan korelasi antara permintaan saksi Putri Chandrawati kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tindakan mengambil senjata api milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat oleh saksi Riki Rizal Wibowo. Jaksa penuntut umum tidak jelas dalam uraian dakwaan sebagai berikut. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo
menghampiri korban Nofriansah Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdy Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Vide halaman 12 paragraf 2 surat dakwaan. Jaksa penuntut umum dalam menguraikan dakwaan tidak menjelaskan dengan rinci seandainya atau seumpama kuat non terdakwa menembak korban. Jaksa penuntut umum tidak menjelaskan senjata apa yang digunakan oleh terdakwa. Padahal dalam surat dakwaan sejak awal jaksa penuntut umum tampak yakin dalam menyebutkan beberapa jenis senjata. Namun dalam peristiwa tersebut jaksa penuntut umum sama sekali tidak menyebutkan atau menjelaskan senjata yang digunakan terdakwa jika seandainya kuat non terdakwa melakukan apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum tersebut. Sejatinya jika hal yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum memang berdasarkan fakta, maka sudah sepatutnya jaksa penuntut umum dapat menguraikan peristiwa tersebut dengan jelas dan lengkap. Sehingga dengan terdapatnya kekosongan atau ketidaklengkapan rangkaian peristiwa ini, membuat seolah-olah jaksa penuntut umum hanya berasumsi dan menyimpulkan peristiwa tersebut dan memaksakan untuk membangun peristiwa berdasarkan asumsi jaksa penuntut umum sendiri. Dalam dakwaan kedua, surat dakwaan, JPU menguraikan bahwa terdakwa terlibat dalam suatu perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, dan atau ketentuan pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Setelah mencermati lebih lanjut, uraian kejadian dalam dakwaan kedua, pertama dalam surat dakwaan adalah berkaitan dengan dugaan terjadinya pengerusakan atau penghapusan data CCTV di kompleks perumahan Polri Duren 3. Sebelum terlalu jauh membahas mengenai dugaan tindakan yang diuraikan dalam surat dakwaan, maka seharusnya JPU terlebih dahulu menjelaskan dan menguraikan bahwa benar data CCTV merupakan suatu informasi elektronik dalam sistem informasi dalam konteks Undang-Undang ITE, sehingga ketentuan Undang-Undang ITE dapat diterapkan dalam perkara pidana akuo. Ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, dan perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Tanpa adanya penjelasan hukum dan urian yang lebih jelas, JPU serta-merta menerapkan ketentuan Undang-Undang ITE dalam surat dakwaan tanpa adanya penjelasan yuridis bahwa secara hukum data CCTV adalah informasi elektronik dalam sistem elektronik sehingga Undang-Undang ITE relevan dengan tindak pidana dalam perkara akuo. Dengan demikian, jaksa penuntut umum telah gagal dalam menguraikan rangkaian peristiwa secara jelas, cermat, dan lengkap sebagaimana syarat material surat dakwaan dalam ketentuan pasal 142 ayat 2 huruf B Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI tahun 1985 halaman 14 sampai 16 serta berbagai jurisprudensi lainnya. Oleh karenanya, surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Izin dilanjutkan rekan kami yang lain yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia, saya hanya bacakan poin-poin pentingnya saja. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. Poin 78. Jaksa penuntut umum dalam menguraikan rangkaian dakwaan sangat menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum hanya berdasarkan asumsi bukan berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi dalam BAP. Sehingga JPU terkesan menyimpulkan berdasarkan asumsi sendiri. Sebagai contoh, dalam paragraf 3 halaman 11 surat dakwaan, JPU menguraikan sebagai berikut,
bahwa saksi Putri Chandrawati sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Lalu Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh pergi meninggalkan rumah Duren 3. Dalil yang menyatakan saksi Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh atau cuek tidak didukung dengan keterangan saksi dan alat bukti manapun yang kami periksa dalam berkas perkara. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum memberikan kesimpulan yang tidak berdasar dan bersifat subjektif. D, langsung kami langkain saja. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi. Poin 83, setelah mencermati isi surat dakwaan dapat disimpulkan bahwa dalam menguraikan fakta di surat dakwaan, JPU hanya menggunakan keterangan dari satu saksi saja sebagai berikut. Kami memberikan ada beberapa contoh, saya akan kutipkan satu saja. Di saat yang bahwa di saat yang sama perkataan terdakwa Ferdi Sambo itu juga didengar saksi Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo. Faktanya uraian tersebut di atas yang disusun dalam surat dakwaan jaksa oleh penuntut umum hanya didasarkan pada satu keterangan saksi saja, yaitu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang telah melakukan beberapa kali perubahan berita acara pemeriksaan tanpa memperhatikan keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Kami mencatat saudara Richard melakukan beberapa kali perubahan dalam BAP-nya, termasuk dalam beberapa keterangannya. Bahwa mengingat dalam hukum pidana terdapat azas unus testis, artinya bahwa satu saksi bukanlah saksi. Isi surat dakwaan tersebut yang hanya didasarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengakibatkan jalannya persidangan terdakwa akan menjadi bias dan tendensius serta merugikan kepentingan hukum terdakwa. Karena surat dakwaan sebagai landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa berisi dalil-dalil yang kabur. Kami masukkan satu contoh lain, poin 88, dalil yang menyatakan terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk melakukan penembakan hanya muncul dalam BAP Richard Eliezer Pudihang Lumiu sendiri. Sementara dalam BAP terdakwa, bisa dilihat dalam butir 6, halaman 3 BAP tambahan tanggal 8 September 2022, dan BAP saksi Kuat Makruf, butir 5, halaman 8, BAP tambahan tanggal 8 September 2022 yang saling bersesuaian, tindakan yang diinstruksikan terdakwa adalah hajar cat. Kekeliruan dakwaan yang lebih fatal muncul pada paragraf 2 halaman 6 dakwaan, di mana jaksa penuntut umum menguraikan bahwa saat di rumah saguling, saksi Putri Chandrawati langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping terdakwa sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara terdakwa dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di lantai 3. Keterangan terdakwa dan saksi Putri Chandrawati yang saling bersesuaian justru menyatakan bahwa saksi Putri Chandrawati sedang beristirahat di kamar lantai 3 rumah saguling. Bahkan uraian dakwaan yang menyatakan terdakwa Putri Chandrawati keluar dari kamar pun bertentangan dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang dalam keterangannya menyatakan bahwa sejak awal saksi Putri Chandrawati sudah duduk di sofa di sebelah terdakwa. Jaksa penuntut umum dalam uraian dakwaannya juga menyatakan pada saat saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyerahkan senjata api HS, saksi Richard Eliezer melihat terdakwa Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Jaksa penuntut umum lagi-lagi terlihat jelas hanya menggunakan satu keterangan saksi saja, yaitu saksi Richard Eliezer, tanpa memperhatikan bukti-bukti lain yang relevan, di mana dalil jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tidak sesuai dengan alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV garasi mobil Jalan Saguling real time 17.10.03 menunjukkan bahwa Ferdi Sambo keluar dari rumah Jalan Saguling tanpa menggunakan sarung tangan hitam sebagaimana dalam uraian jaksa penuntut umum. Dengan demikian, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah gagal menguraikan perbuatan terdakwa secara jelas dengan didasarkan hanya pada satu keterangan saksi saja tanpa didukung alat bukti lainnya sehingga surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Poin E, jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya. Poin 95, penuntut dalam menguraikan surat dakwaan tidak berdasarkan fakta. Sebagai contoh, selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah Yosua dengan skenario adalah
korban Nofriansah dianggap telah melecehkan saksi yang kemudian berteriak minta tolong lalu saksi datang. Selanjutnya korban Nofriansah menembak saksi Richard. Jaksa penuntut umum mengabaikan fakta dari keterangan saksi lainnya. Faktanya berdasarkan keterangan BAP, saksi Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Makruf dan saksi Richard Eliezer bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo di bilik ruang pemeriksaan Provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Saguling. Dengan demikian, jaksa penuntut umum lagi-lagi tidak mampu untuk menguraikan surat dakwaan secara cermat, di mana telah mengabaikan fakta yang telah tervalidasi, oleh karenanya surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Jaksa penuntut umum telah mendakwakan terdakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun tidak menguraikan secara jelas dan lengkap di mana letak penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila jaksa penuntut umum berdalih bahwa surat dakwaan telah menjelaskan bentuk penyertaan yang dilakukan terdakwa, yakni sebagai pihak yang melakukan atau turut serta melakukan, maka tetap saja harus tegaskan kedudukan terdakwa apakah sebagai pelaku atau turut serta yang melakukan perbuatan melawan hukum atau yang melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya yang kabur hanya menyebutkan bahwa terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama Richard Eliezer, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuat Makruf, mereka yang sengaja nyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dan dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara sebagai berikut. VD halaman 1-2 surat dakwaan. Kalimat tersebut yang hanya sekedar menjelaskan kata mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta menunjukkan kekaburan peranan terdakwa dalam perkara akuo. Apakah terdakwa merupakan pelaku atau pelaku turut serta? Hal tersebut akan merugikan kepentingan pembelaan terdakwa dari sudut pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Terdapat perbedaan antara pelaku tindak pidana dan pelaku turut serta melakukan tindak pidana. Berdasarkan uraian di atas, merupakan satu keharusan bagi jaksa penuntut umum untuk menentukan peran masing-masing pembuat tindak pidana dalam peristiwa hukum tertentu. Kegagalan untuk menentukan peran tersebut mengakibatkan surat dakwaan akuo batal demi hukum. Kami lanjutkan yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati. Kesimpulan dan permohonan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tim penasihat hukum terdakwa berpendapat atau berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 disusun secara kabur atau obscur libel, secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dan oleh karenanya harus dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan: 1. Menerima seluruh nota keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 244-GKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796-PIT-B-PN Jakarta Selatan. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara atau setidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota keberatan ini kami ajukan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami tim penasihat hukum terdakwa Arman Hanis Sarmauli Simangunsong, Bobi Rahman Manalu,
Rasa Mala Aritonang, Berlian Simbolon. Ya, udah. Oke. Baik, penuntut umum, kapan mau memberikan tanggapan atas eksepsi ini? Oke, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya mungkin kami perlu sampaikan terlebih dahulu, mungkin pengunjung hari ini dibuat takjub oleh tim penasihat hukum karena begitu kami selesai membacakan surat dakwaan, penasihat hukum sudah langsung menanggapi terhadap dakwaan kami. Perlu diketahui bahwa surat dakwaan sudah kami sampaikan 1 minggu yang lalu, baik terhadap terdakwa juga terhadap penasihat hukum, sehingga wajar mereka bisa langsung memberikan tanggapan terhadap dakwaan kami. Terkait dengan hal ini, kami baru juga hari ini baru menerima hard copy daripada eksepsi dari tim penasihat hukum. Terhadap menanggapi eksepsi tim penasihat hukum ini, kami butuh waktu untuk ditunda 1 minggu, hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Sekian, terima kasih Pak Majelis. Saudara penuntut umum kalah cepat dengan penasihat hukum. Ya, sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah, maka saya tunda hari Kamis untuk pembacaan tanggapan. Kalau memang saudara tidak siap, maka kita akan lewatkan itu dan kita akan langsung menjatuhkan putusan selah. Itu saja. Ya. Oke, siap. Kami hari Kamis pukul jam 9:30 kita lanjutkan dengan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Siap. Terima kasih Pak Majelis. Baik. Dengan demikian sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Demikian sidang eksepsi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Verdi Sambo mengungkapkan nota pembelaan dalam sidang eksepsi pada hari ini dan selanjutnya akan berlangsung sidang terdakwa Putri Chandrawati dan 2 terdakwa lainnya dalam kasus Brigadir Joshua. Dan sekian presisi update kali ini. Nantikan informasi terbaru kami terkait sidang pembunuhan Brigadir Joshua di presisi update selanjutnya. Terima kasih dan salam presisi.